Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan rancangan aksi perubahan pada seminar rancangan aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 8 tahun 2022 di BPSDMD Provinsi Banten. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Saya bertindak sebagai reformer, bekerja sebagai Kasubid Pengembangan Kompetensi Fungsional pada BPSDMD Provinsi Banten. Berikutnya ada Ibu Deni Andriani, Esos MSI. Beliau bertindak sebagai mentor, bekerja sebagai Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional pada BPSDMD Provinsi Banten. Dan berikutnya ada Pak Dadang Zaman Soleh, SEMA. Beliau bertindak sebagai coach, bekerja sebagai Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Banten. Perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai profil lembaga. BPSDMD terletak pada Jalan Raya Lintas Timur, KM 4, Karangtanjung, Pandeglang. BPSDMD Provinsi Banten memiliki visi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan akhlakul karimah. Untuk menyelaraskan visi dengan tujuan organisasi, maka dibentuklah struktur organisasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten dikepalai oleh seorang kepala badan, kemudian dibantu oleh sekretaris badan, di mana sekretaris badan dibantu oleh 2 subbag umum dan subbag program evaluasi pelaporan dan keuangan. Kemudian di bawah kepala badan terdapat 3 bidang. Yang pertama adalah bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu diklat. Kemudian dalam bidang tersebut terdapat 3 subbid. Yang pertama adalah sub bidang pengendalian mutu diklat. Yang kedua adalah sub bidang sertifikasi kompetensi dan kerjasama. Dan yang ketiga adalah sub bidang kurikulum dan teknologi pembelajaran. Bidang yang kedua adalah bidang pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, di mana terdapat 3 subbidang. Subbidang pertama adalah subbidang pengembangan kompetensi teknis umum. Subbidang yang kedua adalah pengembangan kompetensi teknis substantif. Dan subbidang yang ketiga adalah pengembangan kompetensi fungsional. Yang terakhir adalah bidang pengembangan kompetensi manajerial dan pemerintahan, di mana terdapat 3 subbidang. Yang pertama adalah subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, kemudian subbidang pengembangan kompetensi manajemen, dan subbidang pengembangan kompetensi pemerintahan. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kondisi saat ini. Di sini saya mengangkat 6 poin. Yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana setiap ASN memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Kemudian mengenai kondisi pandemi COVID. Kondisi pandemi COVID menuntut lembaga diklat untuk dapat melakukan inovasi pembelajaran secara non-klasikal. Berikutnya tentang jumlah ASN Pemprov Banten. Ada sekitar 10.000 ASN Pemprov Banten yang harus dipenuhi haknya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Sedangkan sasaran BPSDMD setiap tahunnya hanya mentargetkan 20% dari total keseluruhan ASN Banten. Kemudian reformasi birokrasi. Tentu ini menjadi hal yang sangat hangat. Banyak pejabat eselon 3 dan 4 yang terkena dampak penyetaraan jabatan dari struktural menjadi fungsional. Kemudian mengenai metode diklat. Belum adanya metode diklat non-klasikal berupa belajar mandiri atau self-directed learning yang diterapkan di BPSDMD Provinsi Banten. Dan yang terakhir mengenai anggaran diklat yang terbatas. Tentu berdasarkan undang-undang, BPSDMD Provinsi Banten itu hanya mendapatkan anggaran sebesar 0,34% per total anggaran APBD secara keseluruhan. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat sulit ketika kita ingin memberikan diklat sebanyak 10.000 orang untuk terpenuhi semuanya menjadi 20 jam pelajaran per tahun dengan anggaran sedikit, tentu menjadi hal yang sangat sulit. Oleh karena itu,
ada kondisi yang diharapkan. Sebetulnya kondisi yang diharapkan adalah terpenuhinya hak seluruh ASN Banten dalam pengembangan kompetensinya dengan cara baik itu diklat teknis maupun fungsional yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Banten. Kemudian, meskipun pandemi COVID tetap berlanjut atau mungkin bahkan jadi endemi, maka hak ASN untuk mengembangkan kompetensinya tetap terpenuhi dengan berbagai inovasi metode diklat seperti baik itu blended learning, secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian hal yang diharapkan yang lain adalah adanya diklat dan belajar mandiri, yaitu tersedianya jenis diklat dan belajar mandiri untuk memudahkan ASN dalam memilih jenis diklat, baik teknis maupun fungsional, yang dibutuhkan bukan hanya untuk pengembangan diri sendiri, tetapi juga untuk pengembangan organisasi. Dan harapan yang terakhir adalah menjadi smart ASN. Meskipun ada beberapa pejabat yang terdampak penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional, mereka tetap percaya diri dan mampu untuk bersaing, baik secara lokal maupun secara global, menuju world class bureaucracy. Oleh karena itu, tentu ada gap antara kondisi saat ini yang terjadi dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi gap tersebut, maka dibutuhkanlah suatu gagasan atau terobosan. Oleh sebab itu, saya sebagai reformer memiliki gagasan untuk membuat aplikasi sidik jari. Apa itu aplikasi sidik jari? Aplikasi sidik jari adalah aplikasi sistem informasi diklat dan belajar mandiri, di mana aplikasi ini mempunyai prinsip belajar mandiri. Kapanpun, dimanapun, para ASN Banten dapat mengakses berbagai jenis diklat dan dilakukan secara mandiri tanpa harus menunggu kuota 40 orang per angkatan. Kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip merdeka belajar. Ketika para ASN Banten ini belajar secara mandiri, maka selain dari media atau bahan ajar yang sudah diupload di dalam aplikasi sidik jari, maka para ASN juga dapat belajar dari berbagai jenis sumber seperti buku, kemudian baik buku cetak maupun buku elektronik, ataupun dari beberapa media yang ada di dalam internet, atau berupa jurnal, atau berupa artikel-artikel yang terkait dengan diklat yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang berikutnya mengenai sertifikat. Setelah para ASN mengikuti diklat secara mandiri, kemudian mereka juga melakukan evaluasi dari evaluasi yang ada di dalam diklat sidik jari tersebut, maka setiap ASN memiliki hak untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat nanti yang akan diperoleh adalah e-sertifikat, di mana para ASN dapat langsung mengunduh e-sertifikat di aplikasi sidik jari. Dan sertifikat ini dapat menjadi nilai untuk kenaikan pangkat karena masuk ke dalam angka kredit. Berikutnya, tujuan aksi perubahan. Di dalam tujuan aksi perubahan ada 3 tahap. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka menengah, dan yang ketiga tujuan jangka panjang. Di dalam tujuan jangka pendek ini saya merencanakan ada 2 jenis diklat yang akan dimasukkan, yaitu tentang diklat teknis atau fungsional nantinya. Kemudian di dalam jangka menengah itu ditargetkan sekitar 5 diklat, kemudian di jangka panjang itu ditargetkan 10 diklat. Berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Untuk mengidentifikasi masalah tentu kita harus dapat menentukan isu-isu strategis terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan di awal, di latar belakang, di situ terdapat beberapa isu strategis mengenai kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian setelah menentukan isu-isu tersebut, maka kita menggunakan analisis APKL untuk menentukan isu mana yang paling aktual, yang paling problematik, yang banyak mempengaruhi halayak ramai dan itu layak untuk diangkat atau diselesaikan. Kemudian setelah menggunakan analisa APKL, berikutnya menggunakan diagram fishbone untuk menentukan akar masalahnya seperti apa, penyebabnya apa saja, dan akibatnya apa yang akan terjadi jika tidak diselesaikan. Setelah selesai menggunakan diagram fishbone, maka langkah berikutnya adalah menggunakan analisa
USG atau Urgency, Seriousness and Growth, di mana kita bisa memilih uh, isu mana atau masalah mana yang ketika tidak diselesaikan itu akan berkembang menjadi lebih parah lagi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana hasil analisa APKL. Berdasarkan analisa isu dengan kriteria APKL, diperoleh isu yang paling aktual, yang paling problematik, yang banyak mempengaruhi halayak ramai, dan layak untuk diselesaikan, yaitu belum terpenuhinya hak seluruh ASN Banten dalam pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Berikutnya, penyebab dan akar masalah dari beberapa masalah ini dilihat di diagram Fishbone. Ternyata secara sistem belum adanya sistem pembelajaran klasikal yang dapat menampung jumlah peserta diklat yang sangat banyak itu. 10.000 ASN kemudian harus ditampung dalam satu sistem. Sistem yang ada ini baru ada sistem klasikal berupa tatap muka, kemudian sistem blended learning, baik itu sinkronus maupun asinkronus. Tetapi tetap itu dilakukan per angkatan, satu angkatannya 40 orang. Jadi memang masih butuh banyak biaya untuk dikeluarkan. Kemudian secara kebijakan, berdasarkan undang-undang, BPSDMD itu hanya mendapatkan 0,34% dari total APBD provinsi. Kemudian dari lingkungan, kurang pahamnya setiap ASN tentang hak dan kewajibannya. Masih ada beberapa ASN yang mereka tidak ingin untuk diklat. Akhirnya yang diklat itu lagi, itu lagi. Kemudian SDM, dari jumlah SDM di Iswara yang ada di BPSDM Provinsi Banten, jika dibandingkan dengan total seluruh ASN Provinsi Banten, pasti rasionya sangat kecil dan membutuhkan banyak sekali widya Iswara. Kemudian metodenya, belum ada metode diklat yang non-klasikal, yaitu belajar mandiri di BPSDMD Provinsi Banten. Dan mengenai money atau anggaran, ya kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan diklat secara klasikal, seperti yang tadi dijelaskan. Oleh karena itu, akibat yang akan terjadi jika hal tersebut tetap dibiarkan, maka akan menghambat proses pengembangan kompetensi ASN, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan publik. Berikutnya, kita lihat hasil analisa USG. Dari hasil analisa urgency, seriousness, and growth, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling penting, yang paling serius dan akan terus berkembang jika tidak diselesaikan adalah nomor 3, yaitu belum adanya metode diklat belajar mandiri di Provinsi Banten, yang membolehkan para ASN untuk dapat mengikuti diklat secara mandiri tanpa harus menunggu kuota 40 orang per angkatan, atau menunggu ada anggaran diklat yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Banten, barulah mereka bisa ikut. Kemudian, kalau kita lihat dari tahapan kegiatan, maka tahapan kegiatan ini terbagi menjadi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, kemudian tahapan monitoring dan evaluasi, dan terakhir adalah tahapan pelaporan. Di dalam tahapan persiapan ini terjadi pada bulan April. Di bulan April tersebut, langkah pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang berikutnya adalah pembentukan tim efektif, kemudian koordinasi membangun dukungan komitmen seluruh stakeholder, rapat perumusan konsep aplikasi yang akan dibuat seperti apa, kemudian membuat desain aplikasi dan uji coba. Tentu di sini nanti akan membuat juga pedoman penggunaan aplikasinya. Di bulan Mei, dalam tahap pelaksanaan, maka sebelum dilaksanakan sosialisasi, maka ada rapat persiapan sosialisasi penggunaan aplikasi sidik jari terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya adalah sosialisasi penggunaan aplikasi sidik jari, dan berikutnya adalah implementasi aplikasi sidik jari dengan menambahkan 2 jenis diklat, baik teknis maupun fungsional. Kemudian pada bulan Juni, tahapan pelaksanaan dilanjutkan dari tahapan bulan Mei, yaitu implementasi aplikasi sidik jari dengan menambahkan 2 jenis diklat baik teknis maupun fungsional. Setelah itu, lalu dilakukanlah tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan aksi perubahan berupa implementasi aplikasi. Dan pada bulan Juli, tahapannya berupa tahapan pelaporan, nanti akan dilaporkan pada seminar laporan hasil aksi perubahan. Berikutnya, Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan mengenai sumber daya atau pemetaan dan pemanfaatan.
Satu dari tim efektif yang ada di sini adalah kepala bidang, kemudian reformer saya sendiri, staf di bidang TF, kemudian tim IT BPSDM Provinsi Banten. Berikutnya mengenai stakeholder internal yaitu ada kepala badan, ada sekretaris badan, ada kasubag umum, kasubag PEP, sebetulnya ada kasubit, kemudian kabit dari bidang yang lainnya. Kemudian stakeholder eksternal itu ada BKD Provinsi Banten, di mana saya mengharapkan ketika nanti sudah tercetak e-sertifikat ini dapat dikaitkan dengan SIMPEG atau SIMASTEN. Kemudian Diskominfo Provinsi Banten, nanti diharapkan Diskominfo dapat memberikan slot besar atau bandwidth yang besar untuk BPSDM sehingga ketika kita mengupload berbagai jenis media, baik itu media berupa gambar, video, atau audio, itu kita dapat ruang yang besar dan cukup untuk dilakukan belajar mandiri. Kemudian tentu stakeholder yang eksternal yang paling utama sebagai penerima manfaat adalah ASN Pemprov Banten, di mana para ASN itu dapat mengakses dan mereka akan mendapatkan benefit dari aplikasi yang dibuat. Kemudian sarana dan prasarana, LMS Banten Ceria itu yang digunakan, ditambahkan fiturnya adalah fitur aplikasi sidik jari di dalam LMS Banten Ceria. Kemudian tentunya ada bandwidth yang besar untuk penyimpanan bahan ajar, ada laptop, dan sarana ICT lainnya. Berikutnya bagaimana pemetaan sumber daya. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di dalam pemetaan sumber daya yang bertindak sebagai mentor adalah Ibu Deni, yaitu selaku kabit dari bidang pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Kemudian sebagai reformer adalah saya sendiri, coach adalah Pak Dadang, kemudian tim administrasi adalah staf di pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Berikutnya tim IT, saya menggunakan tim IT BPSDM, kemudian tim teknis menggunakan staf umum. Kemudian bagaimana cara mengendalikan mutu? Tentu dalam mengendalikan mutu aksi perubahan ini yang dilakukan adalah kita harus melihat milestone aksi perubahan. Karena di situ terdapat beberapa tahap-tahap kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, kemudian pelaporan. Tentu kalau itu dilakukan akan sesuai dengan track-nya. Yang berikutnya adalah mitigasi resiko. Jadi ketika terjadi yang tidak diharapkan atau terjadi kesalahpahaman, terjadi kekurangan, maka harus ada strategi untuk dapat diselesaikan dan bagaimana solusinya supaya kembali ke on the track. Kemudian yang berikutnya adalah indikator keberhasilan. Maka indikator ini kita harus melihat kira-kira sasaran apa saja yang sudah kita tentukan dari awal, kemudian dilihat bagaimana pencapaiannya, apakah sudah sesuai atau belum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk yang terakhir sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Enggan beraspirasi sambil berlari, anak pesantren naikin kursi. Dengan beraplikasi sidik jari, ASN Banten makin berkompetensi. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.